Emang harus diakui, sejak dilatih oleh Sinteyong, timnas Indonesia mengalami peningkatan performa yang cukup signifikan. Meski belum satupun trofi diraih, namun keberhasilan timnas Indonesia baik senior maupun U23 yang bersinar di Piala Asia membuat kekuatan baru Indonesia mulai diakui raksasa Asia. Bahkan negara-negara ASEAN seperti Thailand dan juga Malaysia sama-sama sepakat jika kekuatan timnas Indonesia sekarang sangat berkembang cukup pesat. Dan baru-baru ini, Sinteyong juga menjelaskan jika fokus Indonesia saat ini adalah meningkatkan level minimal setara dengan raksasa Asia. Indonesia kini benar-benar menapaki level yang lebih tinggi. Meskipun sampai detik ini, trofi impian dari lokal Pred yakni AFF masih belum digenggam. Namun lebih dari itu, Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan bersama Sinteyong. Dan itu sejatinya sudah mulai sangat kelihatan progresnya ketika Indonesia tampil di Piala Asia, baik senior maupun U23. Di mana dalam ajang tertinggi negara-negara Asia itu, Indonesia berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan. Nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit tinggi. Sampai akhirnya, gak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatat sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Dan di Piala Asia U23, yang sebagian besar diperkuat timnas senior, Indonesia mencatatkan sejarah dengan tim debutan yang mampu lolos ke babak semifinal. Sementara itu, meski di 2 laga kualifikasi Piala Dunia, skuad Sinteyong mendapatkan hasil yang gak mengenakan, mulai dari kalah 5-1 dari Irak dan cuma main 1-1 lawan Filipina. Akan tetapi semua itu berhasil diatasi dan tadi kelihatan progresnya di Piala Asia. Sehingga dalam menyambut laga melawan Vietnam di laga ketiga dan 4 kualifikasi Piala Dunia, Indonesia mendapatkan tambahan amunisi seperti Che Itses, Tom Hee, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joe. Hasilnya pun memuaskan. Mereka mampu melibas pasukan Nguyen 2 leg langsung dengan skor 1-0 dan 3-0. It's Tom Hee take a corner kick. It's Che Itses. Oh, wow! Passing to Ragnar Oratmangun. Still Ragnar. 1, 2, 3 players. Ragnar! It's a crossing by Tom Hee. It's Ragnar. Egi is crossbar. And Ramadan. Lebih lanjut, kemenangan atas Vietnam itu sendiri kini membuat nama Indonesia kian dipandang ngeri oleh para rival lainnya di ASEAN, seperti Malaysia contohnya, di mana mantan rival Indonesia di ASEAN itu melalui akun Malaysia Football League menjabarkan kalau selangkah lagi skuad Garuda akan menjadi tim nomor 1 di Asia Tenggara. Selain itu, pelatih timnas Malaysia Kim Panggon gak ragu untuk memuji habis kinerja Sinteyong di timnas Indonesia. Menurutnya, apa yang dilakukan Coach Shin selama ini pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya. Itulah mengapa, sebagai sesama orang Korea, ia mengaku bangga meskipun di satu sisi, ia cukup tertampar karena Malaysia sendiri performanya sedang angin-anginan. Saya bangga dengan pencapaian Sinteyong bersama Indonesia. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang pelatih asal Korea Selatan sangat populer di Asia Tenggara dan dikenal mampu membangun dan berupaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Walaupun saya bekerja untuk Malaysia, saya bangga menjadi pelatih yang menjadi perwakilan Korea Selatan, kata Kim Panggon seperti yang dilansir dari FIFA Plus. Di sisi lain, legenda timnas Thailand yakni Kiatisuk Senamuang juga memuji habis perkembangan timnas Indonesia. Baginya, dengan prospek yang ada, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa bersaing di Asia. Dan dia pun mengakui kalau saat ini level Indonesia berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN lainnya.
Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak dan terus berkembang, ucap Kiatisuk dilansir dari TH Sport. Sementara itu, dengan adanya Piala AFF akan kembali digelar pada 2024, pelatih Timnas Indonesia Sintayong meminta para supporter berpikiran lebih maju dan jangan hanya terkurung pikirannya di kompetisi Asia Tenggara. Coach Shin melihat ke kompetisi yang lebih besar, yakni kompetisi level Asia atau dunia. Ia ingin Timnas Indonesia bisa naik level dan setara dengan raksasa Asia. Jujur enggak tahu, tapi yang pastinya AFC lebih besar dari AFF. Saya mohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di Piala AFF. Tapi kita memajukan diri kita lebih maju supaya kita bisa melihat yang lebih besar seperti AFC atau FIFA, terangnya kepada wartawan di lapangan B, Jakarta. Indonesia tampaknya akan sulit menurunkan kekuatan terbaik saat Piala AFF nanti. Pasalnya, jadwal Timnas Indonesia akan padat pada November nanti jika lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, Piala AFF akan dimulai pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Sementara matchday kelima dan keenam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia akan bergulir masing-masing pada 14 dan 19 November mendatang. Sementara itu, Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke ronde ketiga Piala Dunia. Skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga tersisa, yakni melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang pasti, Sintayong sulit berharap bisa memainkan pemain tim luar negeri di Piala AFF karena turnamen itu bukan agenda FIFA, sehingga sulit meminta kesediaan klub luar negeri melepas pemain. Dengan status ini, Timnas Indonesia bisa saja menurunkan dua tim berbeda untuk kompetisi itu. Untuk masalah bentuk dua tim atau tetap seperti ini, ya mungkin harus diskusi dulu dengan Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Jadi kita diskusi dulu baru akan diumumkan bagaimana, jelas Sintayong. Andai tidak ada target khusus di Piala AFF, Sintayong bisa bereksperimen pakai skuad agak berbeda dengan tim kualifikasi Piala Dunia. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait saling berdekatannya jadwal dua turnamen itu. Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara grup A diisi oleh Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Brunei atau Timur Leste. Memang untuk drawing Piala AFF kita satu grup dengan Vietnam. Saya juga berpikir kalau Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia merupakan tim yang berpotensi lolos ke 4 besar. Untuk itu, saya akan semaksimal mungkin dalam persiapannya. Grup kita bagus, jadi tidak ada beban, tutup Sintayong. Dan jadi itulah rencana gila Sintayong yang akan membawa Indonesia setarakan dengan raksasa Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.